Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Deva di Papa King Channel. Untuk video kali ini guys, gue akan menceritakan sedikit tentang bagaimana gue mendapatkan mobil kesayangan gue yang ada di hadapan kalian. Dan dia adalah mobil Toyota Corolla DX. Spesial lagi, kali ini gue ditemani oleh Susi. Yeay. Halo Mas Deva. Halo Susi, apa kabar Sus? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah nemenin gue untuk video kali ini. Soalnya Adi lagi berhalangan, jadi nggak bisa gitu. Iya siap. Gimana? Kira-kira lo mau nanya apa nih tentang mobil gue nih? Nanya-nanya dong, sekali-sekali gue tanya-tanya. Ini banyak sih, jadi aku langsung aja, nggak apa-apa nih Mas? Nggak apa-apa, emang harus langsung. Oke, jadi pertanyaan aku, awal mula bisa beli mobil DX ini gimana sih Mas? Oke, jadi awal mula bagaimana gue bisa dapat ini mobil ya. Terus terang ini mobil termasuk salah satu mobil impian gue. Kenapa? Karena waktu kecil itu gue suka melihat mobil ini tuh pas teman bokap gue tuh datang ke rumah main, lalu dia bawa mobil ini dan kebetulan teman bokap gue tuh udah almarhum ya, Al-Fatihah buat almarhum Om Bambang. Lalu dari situlah gue suka mobil gitu kan, dari bentuknya tuh sedan mewah, dan kebetulan pada zaman itu juga tahun 80 dan sampai 83 itu ya sedan bentuk yang untuk kelas Toyota yang paling mewah ya menurut gue di Corolla DX gitu. Dan kenapa gue bisa beli mobil ini? Jadi awalnya tuh gue punya motor Aerox tahun 2017. Daripada tuh motor nggak pernah gue pakai gitu kan, dan memang nggak pernah gue pakai ternyata. Lalu gue jual terus gue hunting mobil kesana sini dan akhirnya gue dapat mobil di daerah Depok gitu. Oh, terus boleh ceritain nggak singkat aja kenapa suka dengan mobil DX ini? Nah, kalau untuk kenapa gue bisa suka, karena satu bentuknya tuh everlasting banget menurut gue. Ini mobil sama gue cuma beda 2 tahun, tuan gue otomatis ya. Mobil 83, gue 81. Terus mobil ini bentuknya tuh elegan lah. Ya tentunya dengan ada pesaing juga ya, pada zaman itu memang ada pesaingnya, yaitu di Lancer 83, 84. Kalau di Mitsubishi, kalau di Honda itu di Wonder, ya kan, Wonder 4 pintu, 2 pintu gitu kan. Nah, tapi DX ini mempunyai sisi yang kalau gue bilang tuh yang manis gitu lah. Ibarat perempuan tuh ini yang manis, terus dia dandannya jago gitu. Kalau di DX itu lebih ke irit juga gitu kan. Terus dibuat rally juga oke, dibuat balap juga oke gitu. Dibuat harian juga oke. Jadi kenapa gue milih DX itu karena itu. Dan tentunya juga bensinnya tuh irit banget guys. Lo bayangin, gue pakai dari Kemang rumah gue ke Kelapa Gading itu 100.000 bisa 2 kali PP dengan Pertamax. Bisa lo bayangin kan, irit banget nih mobil gitu Sus. Oke, terus apakah ini mobil impian Mas Deva? Oh iya dong, kan tadi gue bilang mobil ini tuh bener-bener gue impi-impikan deh, gimana caranya nih gue harus dapet. Sebenarnya gue punya 2 mobil impian sih, salah satunya itu Holden. Dan kebetulan juga bokap gue dulu pencinta mobil tua Sus. Jadi dulu tuh di rumah tuh ada Holden, ada hardtop, ada VW pada zaman itu ya, bokap gue masih aktif kerja. Dan Holden tuh salah satu mobil yang pada zaman gue kecil itu yang suka gue naikin ke atas mobilnya tuh, ke kapnya gitu kan, untuk gue main layangan di genteng gitu Sus. Nah kalau DX bokap gue belum pernah punya, makanya itu gue jadi kepengen banget gitu loh. Jadi
salah satunya itu gue kepengen banget punya mobil yang bokap gue belum bisa beli, karena pada waktu itu tuh termasuk mahal ya Corolla DX ya. Tahun-tahun gue SD tuh 89 90 tuh DX sekitar 15 sampai 20 juta lah. Kalau Holden kan kisarannya bisa di bawah 7 juta gitu loh. Jadi bokap gua pada zaman itu belum bisa DX, belum bisa beli Corolla DX. Nah, alhamdulillah zamannya mungkin sudah berubah ya. Otomatis juga harganya kan pasti ini murah gitu kan. Jadi gue bisa beli gitu. Terus kalau boleh tahu nih Mas, harga mobil ini berapa kira-kira? Gue beli mobil ini ya dari jual motor sih, terus terang. Gue jual motor, ya kan namanya kita hidup, daripada nih motor nggak dipakai, ya kan. Jadi apa namanya istilahnya tuh Sus? Kalau barang dipakai namanya apa? Tahu nggak lo? Mubazir. Oh, mubazir. Ya kan? Jadi gue jual, terus gue beli mobil ini dengan harga kurang lebih di bawah 20 juta lah. Gitu. Nggak mahal sih untuk ukuran mobil tua ya, apalagi bahan ya. Ini mobil masih bahan banget Sus. Makanya salah satu faktor utamanya itu ya gue beli karena mobil ini juga masih bahan, jadi gue beli mobil ini gitu loh. Kalau untuk masih yang belum bahan atau yang udah jadi gitu ya, itu pasti mahal, di atas 40 juga bisa, atau 30 lah gitu. Oke, lanjut lagi nih Mas nih. Kalau ada yang mau beli mobil nih Mas, kira-kira Mas Deval pas nggak? Kalau ada yang mau beli mobil sama gue? Iya. Sebenarnya tergantung ya, karena menurut gue kalau lo pemakai Motuba itu bukan dilihat dari uang yang ditawarkan, tapi gue juga akan melihat orang ini bisa merawat mobil nggak gitu. Gue akan lepas dengan orang yang bisa merawat mobil dengan baik, karena kalau lo punya Motuba, khususnya Corolla DX ini, memang sebenarnya mobil simpel banget sih. Kenapa gue bilang simpel? Karena nih mobil kalau lu sering dipakai, terus perawatannya juga yang ngasal sih, menurut gue nih mobil masih kuat aja gitu loh. Karena nih mobil mesinnya cc-nya 1300, terus mesinnya juga bandel ya kan, speknya tuh dia mesin 4K gitu kan. Terus ibaratnya nih mobil mau dia ganti oli yang tidak mengikuti kilometer juga fine-fine aja gitu loh. Jadi tapi tetap harus dirawat biar gimana pun. Jadi gue akan lepas nih mobil kalau memang ada yang bisa merawat mobil ini dengan baik. Gue nggak mau ngelepas dengan sembarang orang. Lebih tepatnya sih ke situ Sus. Kalau lo mau jual mobil tua gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bisa dijelasin nggak Mas detail dari mobil ini? Nah, kalau untuk detail seperti yang gue bilang bahwa mobil ini masih bahan ya. Mobil ini masih bahan, terus ya otomatis kalau bahan kan speknya juga masih biasa ya. Tapi yang gue suka dari mobil ini itu dashboardnya masih bagus lah, masih bersih. Belum ada retak-retak, terus catnya juga coklat, rapi gitu kan, nggak belang-belang. Karena memang sebelum gue beli mobil ini kan gue melakukan survei ya Sus ya. Itu gue melakukan survei di antara mobil-mobil yang gue lihat, ya rata-rata dashboardnya itu atau dalemannya yang karat, yang dashboardnya itu pecah. Ya memang sesuai harga sih, tapi kadang sesuai harga juga kalau dalamnya jelek, ya percuma juga kan. Jadi orangnya itu belum tentu bisa ngerawat gitu. Nah kebetulan ini gue dapat harga yang murah dan orangnya juga merawat gitu. Itu dia tadi seperti gue bilang harus bisa merawat gitu. Nah terus kalau untuk mesin ini mobil mesinnya kering banget. Alhamdulillah gue dapat mobil yang nggak netes, yang nggak mesinnya itu banyak oli di bagian pala babinya, di bagian mesin bawah. Terus dan ini masih platina. Itu yang gue suka dari Corolla DX itu masih platina. Kenapa? Karena platina itu menurut gua perawatannya murah, harganya juga murah. Platina kan kalau rusak paling harga 35.000 bisa diganti ya kan. Terus bisa disetting, kita mau nyeting standaran bisa, mau balap bisa gitu loh. Terus untuk jok kebetulan ini joknya
memakai sarung ya. Nanti lu bisa lihat videonya pakai sarung jok, tapi begitu gue liat dalamnya masih bagus lah, nggak yang robek-robek atau jamuran gitu ya. Gitu. Dan untuk dek-dek bawah juga alhamdulillah tidak ada yang keropos, karena kebanyakan mobil ini kalau masih bahan itu dek bawah samping list itu bawah pintu pasti ada yang keropos. Dan itu pertama kali gue lihat semua mobil yang gue survei itu harus gue lihat bawahnya dulu mesin, baru bagian dalam. Kalau catnya ini masih bahan banget, jadi lu masih bisa melakukan restorasi cat sesuai dengan keinginan lo gitu. Memang rencana sih gue ada pengen restorasi ya, terutama di bagian cat gitu. Dan ini sebagian udah gue restore, di kaki-kaki gue ganti lacquer, gue ganti kampas rem, terus gue ganti kabel handrem. Kalau mesin overall alhamdulillah gue dapet mesin yang gurih, yang nggak bocor gitu. Terus kopling juga alhamdulillah gue dapetnya yang masih enak. Nah kebetulan ini gue beli dari anak muda yang memang suka balap. Maksudnya itu balap, dia suka nyeprin gitu kan. Jadi kopling itu otomatis dijaga banget, disetting banget supaya larinya juga enak gitu loh. Jadi itu Sus, kelas ceritanya singkatnya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mas. Apa yang disukai dari mobil Corolla DX ini? Oh, maksudnya dari bentuknya atau dari apanya nih? Dari secara keseluruhan. Oh, secara keseluruhan, oke. Kalau dari DX ini yang gue suka adalah bagian depan. Bagian depannya itu gue suka banget. Kenapa? Karena lampu DX itu, terutama 83 ya. Kalau 83 itu ada yang plus, ada yang biasa. Nih kebetulan mobil gue ini bukan yang plus, tapi lampunya kotak, dan itu yang bikin gue suka. Lampu kotaknya, terus sama spionnya terutama. Ini spion tanduk begini gue suka banget. Dan spion tanduk ini biasanya digunakan di mobil Lancer sama Corolla dan DX. Corolla tuh Corolla Corvette ya kan, itu gue suka banget. Jadi overall kenapa gue milih DX, karena gue suka di bagian lampu depan, spion ya kan, spion tanduk, sama di pelek kalau misalnya memang ada yang pakai NK kayak gue gini, NK belimbing, dan kebanyakan rata-rata DX yang dijual itu pakainya pakai pelek belimbing ini gitu loh, NK. Itu yang gue suka. Oke Mas. Gitu Sus. Ada lagi yang mau tanyain? Sudah cukup jelas. Udah, oke. Jadi sekian konten gue kali ini. Kalau misal teman-teman ada yang mau jadi narasumber gue, tolong isi komen ya, supaya gue bisa ngopi bareng sama teman-teman nih. Oke? Terima kasih Sus udah mau bantu gue untuk buat konten hari ini. Ya, sama-sama. Oke, sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.